Jelaskan jenis atau model hutang yang diharamkan dalam agama Islam. Dan contoh ayat hadis kenapa jenis itu diharamkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Andi Darmawansyah Sayuti dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan jenis atau model hutang piutang yang diharamkan dalam agama Islam dan contoh ayat atau hadis kenapa jenis itu diharamkan. Segala kegiatan hutang piutang yang memberi nilai tambah atau keuntungan kepada suatu pihak di dalamnya adalah riba. Dalam segala macam transaksi riba adalah haram hukumnya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ulama. Terdapat beberapa jenis riba, diantaranya yang pertama, riba fadl, riba yang terjadi ketika ada tindakan jual beli atau pertukaran barang sejenis dengan berbeda takaran atau kadar. Hal dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, riba al-yad. Riba yad adalah riba yang diakibatkan oleh kegiatan jual beli dengan perbedaan nilai ketika terjadi penundaan transaksi. Dengan kata lain, pada saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terima barang. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, jangan kalian menjual 1 dinar dengan 2 dinar, jangan pula menjual 1 dirham dengan 2 dirham, dan jangan pula 1 sa' dengan 2 sa'. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, riba nasiyah. Riba nasiyah atau riba di kalangan ahli tafsir juga disebut dengan riba jahiliyah, merupakan salah satu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli atau pertukaran barang yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang dengan adanya tambahan nilai transaksi ketika terdapat penangguhan waktu pembayaran. Yang keempat adalah riba qard. Riba qard adalah riba dari akibat praktek utang piutang yang disyaratkan adanya tambahan pada pengembalian dengan konsekuensi waktu. Singkatnya, riba ini terjadi apabila pemberi utang mengambil kelebihan dari penerima utang. Apabila seseorang pemberi hutang telah meninggal dan orang yang berhutang telah lupa akan hutangnya, bagaimana syariat menghukumi permasalahan ini? Nama saya Muhammad Akhir Nasratuddin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Herawati Indah Lestari, salah satu anggota kelompok 4, yang dimana pertanyaannya, apabila seseorang pemberi hutang telah meninggal dan orang yang berhutang telah lupa akan hutangnya, bagaimana syariat menghukumi permasalahan ini? Berikut penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan utang piutang, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Dari ayat yang tersebut diterangkan bahwa begitu pentingnya untuk selalu menulis atau mencatat dalam setiap urusan muamalah atau hutang piutang. Jika keluarga si mayat ini pemberi utang memiliki catatan, maka dia berhak untuk menagihnya. Apabila tidak ada catatan di antara kedua pihak dan sudah terlupakan, maka itu menjadi tanggungan si pengutang dan akan tetap dibawa sampai ia mati.
Maka dari itu, seseorang yang berutang wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni sekalipun orang yang berutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yukfaru disyahidi kullu zambin illa dhaina." Artinya, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Bayangkan, orang yang mati syahid saja hutangnya tidak diampuni, apalagi orang yang tidak mati syahid. Na'udzubillah. Semoga kita semua terhindar dari bahaya utang. Bagaimana jika ada orang yang memberikan utang, meminta jaminan yang besar dan sengaja membuat si pengutang tidak membayar utangnya agar jaminan itu bisa jadi milik si pemberi utang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sukri, yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana jika ada orang yang memberikan utang, meminta jaminan yang besar dan sengaja membuat si pengutang tidak membayar utangnya agar jaminan itu bisa dijadikan milik si pemberi utang tersebut. Jadi jawabannya yaitu di dalam Islam terdapat beberapa syarat dalam memberi jaminan, yaitu diantaranya 1. Balik, berakal, orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa. 2. Disyaratkan dikenal oleh orang yang menjamin. Dan ketiga, mengetahui jenis, jumlah, kadar, atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau dijamin. Sesuai syarat yang telah disebutkan, semestinya pihak pengutang di sini telah mengetahui sebelumnya bahwa itu sangat berisiko dengan memberi jaminan yang besar jika ia tidak dapat membayar atau menepati uang tersebut sesuai kesepakatan, dan jika sudah terjadi kesepakatan maka itu tidak dapat dibatalkan, dan pemberi utang berhak mengambil jaminan itu. Maka dari itu, sebaiknya sebelum berutang, seorang harus sangat teliti di dalam proses akad karena bisa saja terdapat tipu daya di dalamnya yang dapat menjerumuskan. Hukumnya meminjam uang hanya tujuan untuk membeli kado, hadiah dan diberikan kepada seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuliana, yang dimana pertanyaannya, jadi apa hukumnya meminjam uang hanya tujuan untuk membeli kado atau hadiah dan diberikan kepada seseorang? Jadi jawabannya, meminjam uang selama dapat melunasinya dengan segera dan digunakan bukan untuk berbuat maksiat, maka hukumnya boleh saja. Akan tetapi sebaiknya kita meminjam hanya dalam kondisi terdesak, seperti memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau cuman untuk membeli kado itu sebaiknya tidak perlu. Bagaimana kalau misalnya ia sampai melupakan utangnya? Utang walaupun 1 rupiah itu tetap utang dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita mendapat siksa di akhirat cuman karena lupa membayar utang untuk membeli hal yang sepele.